Karena bulan April adalah bulan yang penuh dengan perayaan, di mana musim semi udah masuk dengan garangnya guys. Matahari semakin hangat, rumput-rumput semakin tebal, pohon-pohon kembali rindang, dan bumi mulai menghasilkan lagi. The Mother Earth mulai memberikan hasil lagi ya. Karena itulah orang-orang sono menyebutnya Pasa Full Moon atau Paschal Full Moon, yang artinya purnama perayaan guys. Jadi purnama Paskal ini terjadi di season Aries yang penuh dengan semangat, halo elemen api dan fire sign istilahnya ya. Dan juga terjadi di konstelasi Libra yang diplomatik dan stabil guys. Karena itulah full moon April ini akan berkaitan dengan gerak cepat. Because this is world guys, di mana ada positif, di situ ada negatif, di mana ada terang, di situ pasti ada gelap. Begitu juga dengan gerak cepatmu ini ya, untuk keadilan dan kestabilan dalam hidupmu mungkin akan membutuhkan tumbal guys. Nah, kalau udah ngomongin tumbal ngeri ya guys. Halo guys, welcome back to Be Delightful Channel. I hope everybody is well today ya. Aku udah beresin love reading untuk couple 2 minggu pertama April 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Kalian udah dengar semua kan? Dan dengan berakhirnya love reading untuk couple awal April itu artinya kita akan segera masuk ke momen-momen special reading ya guys untuk bulan ini. Oke, dan seperti biasa, special reading pertama di setiap bulan adalah jeng jeng jeng. Oke. Nggak penting banget ya. Iya, this is full moon reading, readingan khusus untuk bulan purnama. Yang kali ini berada di konstelasi Libra guys, bertepatan dengan Aries season. Halo Aries dan hello Libra. Dan spesial haloku untuk kalian yang spesifik personnya itu sunnya di Aries ya guys, dan kemudian moonnya di Libra. Ini akan menjadi readingan yang istimewa untuk kalian. Sekali lagi aku ulangin, yang sunnya di Aries dan moonnya di Libra ya. Puncak full moon ini sebenarnya ada di tanggal 5, 6, dan 7 ya guys. 5, 6, dan 7 April 2023. But it's not too late yet, karena readingan ini akan berlaku dari pertama kali kalian menonton video ini hingga tanggal 19 April 2023 ya, yang menandai berakhirnya Aries season, dan kita akan welcoming Taurus season dimulai dari tanggal 20 April depan, oke? Oke, nama purnama kali ini adalah Paschal Full Moon guys, yang artinya purnama di Pasir Kaliki Bandung. Ada orang Bandung di sini tahu daerah Pasir Kaliki kan? Paschal. Bukan ya, bukan Pasir Kaliki Bandung, aku bercanda. Purnama Paschal sendiri itu namanya memang Paschal guys, P-A-S-C-H-A-L ya, yang asal katanya sebenarnya dari bahasa Ibrani yaitu Pasha, yang artinya perayaan ya. Karena bulan April adalah bulan yang penuh dengan perayaan, di mana musim semi udah masuk dengan garangnya guys. Matahari semakin hangat, rumput-rumput semakin tebal, pohon-pohon kembali rindang, dan bumi mulai menghasilkan lagi. The Mother Earth mulai memberikan hasil lagi ya. Karena itulah orang-orang sono menyebutnya Pasa Full Moon atau Paschal Full Moon, yang artinya purnama perayaan guys. Orang-orang sono juga biasanya akan berpesta pora guys di malam-malam bulan April ya, di luar rumah tentunya, karena selama musim dingin kan mereka terkurung di dalam rumah. Ketika masuk musim semi atau spring, udah mulai berani keluar rumah, cuaca sudah mulai menghangat, dan kemudian menikmati malam-malam musim semi. Dan malam-malam musim semi itu akan banyak perayaan-perayaan ya. Salah satu perayaan yang cukup umum dikenal adalah Easter. Pernah dengar Easter guys? Itu bahasa Inggris yang artinya, kalau orang Indonesia bilang itu Paskah ya. Paskah itu berasal dari Pasha atau Paskal ya. Oh ya, by the way, selamat Paskah untuk mereka yang akan merayakan guys. Besok ya Paskah, God bless you and I love you all ya. Jadi salah satu bagian dari perayaan di musim semi adalah Easter atau yang disebut dengan Paskah itu ya. Jadi tanda-tandanya Paskah sudah masuk itu dilihat dari Paschal Moon ini atau bulan purnama Paskal ini, oke? Oke, jadi purnama Paskal ini terjadi di season Aries yang penuh dengan semangat, halo elemen api dan fire sign istilahnya ya. Dan juga terjadi di konstelasi Libra yang diplomatik dan stabil guys. Karena itulah full moon April ini akan berkaitan dengan gerak cepat, melakukan perubahan yang penuh dengan semangat menuju keadilan, keseimbangan, kestabilan ya. Disinilah banyak orang yang akan memperjuangkan keadilan guys dengan penuh semangat, berlari menuju keseimbangan dengan penuh semangat, dan berusaha untuk mendapatkan kestabilan dengan semangat juga guys ya. Pokoknya apa-apa bersemangat guys. Tapi dibalik semua hal-hal positif yang barusan aku sampaikan, tentu saja akan ada hal-hal negatifnya juga ya yang mendampingi. Because this is world guys, dimana ada
positif, di situ ada negatif. Di mana ada terang, di situ pasti ada gelap. Begitu juga dengan gerak cepatmu ini ya, untuk keadilan dan kestabilan dalam hidupmu mungkin akan membutuhkan tumbal guys. Nah, kalau udah ngomongin tumbal ngeri ya guys. Tapi aku serius, memang mungkin akan membutuhkan tumbal. Contohnya, di musim purnama ini karena Libra itu identik dengan persidangan pengadilan, banyak orang yang akan menuntut keadilan dengan mempidanakan saudara kandungnya maybe, atau sahabatnya atau partner bisnisnya begitu ya. Kamu mendapatkan keadilan, tapi terpaksa kamu merusak hubunganmu dengan sahabatmu atau dengan saudaramu atau dengan partner bisnismu. Itu yang aku maksud dengan tumbal tadi ya guys. Atau banyak orang yang akan menggugat cerai suami atau istrinya, dan ketika berhasil berpisah, maka yang menjadi tumbal adalah anak-anak atau keluarga besar ya. Ada aib istilahnya atau apalah itu ceritanya kalau orang di dunia ini yang namanya perceraian. Itu akan ada yang ditumbalkan begitu. Atau contoh lainnya, dengan penuh semangat kamu akan memastikan dirimu stabil guys dan aman di tahun 2023 ini, dan kamu harus menyikut banyak orang di kanan dan kirimu sehingga mereka terjatuh dan menjadi tumbalmu. Kurang lebih tumbal-tumbal seperti itu yang aku maksudkan ya guys. So this is a warning for you guys. Peringatan. Terot. Pastikan kamu sudah paham betul konsekuensi atas gerak cepat yang akan kamu lakukan. Kalau sudah paham, gaskan, oke. Readingan ini aku buat untuk all zodiac sign ya guys, karena itu aku tidak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku ceritakan sebentar lagi. Ojo dipaksakan kalau memang tidak resonate. Dan aku akan buka 6 kartu untuk kalian guys, supaya kita bisa tilik di mana posisi energi kolektif saat ini, apa tantangannya, fokus dan target, kejadian penting di beberapa waktu lalu, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan ya. Setelah itu aku akan ambil 12 kartu mewakili 12 zodiac sign berisi nasihat atau hal penting yang perlu kalian ketahui selama full moon ini, oke? Nanti kita pakai deck yang ini untuk 12 kartu nasihat. Belakangan aja nggak apa-apa. Aku buat di sini dulu. Dan tentu saja khusus untuk Libra kita akan membahasnya lebih detail ya guys, karena kamu yang dapat cahaya bulan paling terang untuk full moon kali ini. Akan ada video extended untuk kamu, oke? Yang mau menonton video extended silahkan klik link di kotak deskripsi. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, jangan ragu untuk chat ke aku, nanti aku tak bantuin. Oke, ready semuanya. Informasi tentang full moon kalian sudah tahu, dan kita akan segera lihat petunjuk atau clue yang perlu kamu dengarkan ya guys dalam menghadapi full moon season ini, oke? Ada 2 deck oracle yang sudah aku siapkan di sini, masing-masing akan aku ambil satu sebagai advice atau direction. Oke, Call Pandel Magic atau Call Pandar Angels. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading for April 2023. Thank you. Aku ambil satu lagi ya biar dia lebih afdol. Nanti aku akan jelaskan kombinasi dari kedua kartu ini. Okay, commit to a spirit of excellence. Whatever you do, do well. Divine Mother, nurturing, compassion, dan grace. Divine Mother ini gaya ya guys. Earth, Mother of Earth katanya. Bumi ini kan dianggap sebagai feminim, ibu. Ya, karena yang di dalamnya itu bernaung di bawah naungannya begitu ya. Dan biasanya the Divine Mother ini identik dengan the Queen of Cups atau Empress begitu guys, yang memang sifatnya itu memang melindungi dan menjaga ya. Jadi ada nurturing atau compassion, kasih sayang, memastikan yang dia sayangi mendapatkan yang terbaik. Dan ada tulisan grace di sini. Ini aku rasa ini lebih ke arah kemuliaan gitu ya guys, kayak kehormatan ya. Apa ya istilahnya, kalau seseorang itu yang sikapnya santun, baik begitu, dan kemudian dia dihargai dan dihormati. Nah, itu grace yang aku lihat di caption bawah ini. Mungkin kamu adalah seorang ibu guys ya, atau ada yang di bawah tanggung jawabmu,
saat ini. Mungkin ada orang tua yang sudah tidak mampu menghasilkan uang lagi, tidak bisa cari uang untuk kehidupannya, tidak bisa cari nafkah, dan kamu yang membiayai begitu ya. Atau bisa jadi memang ada saudara-saudara yang bergantung ke kamu begitu. Adik kamu masih sekolahin adik kamu, atau keponakan kamu itu kamu biayai sekolahnya begitu. Tapi yang jelas ini berkaitan dengan nurturing, compassion, and grace ya. Itu yang paling penting untuk kamu ketahui di bulan April ini during this full moon season, tentang kasih sayang, kemudian perlindungan dan tanggung jawab guys. Itu akan membawa kamu kepada level kehormatan kayak begitu. Oke. Di sini kartu kedua ada commit to a spirit of excellence. Itu commit itu janji. Janji bahwa kamu akan melakukan ini. The best way you can do. Dengan cara terbaik yang bisa kamu lakukan. Menjalankan tanggung jawabmu dengan cara terbaik yang bisa kamu lakukan. Okay. You are a mom atau mother figure katanya di sini. Dan dibutuhkan komitmen untuk menjalankan tugasmu dan tanggung jawabmu dengan sebaik-baiknya supaya kamu mendapatkan kehormatan tadi. Oke, ini ada perjanjian aku lihat antara kamu dengan universe untuk melakukan itu, baik secara sadar atau tidak sadar ya. Mungkin kamu pernah berjanji bahwa kamu akan melakukan tugas terbaik as a mom atau yang bertanggung jawab begitu. Kamu masih ingat atau mungkin sudah tidak ingat lagi dengan janjimu, tapi kali ini kayak ingatkan lagi mengenai komitmenmu tadi. Jadi bukan komitmen kamu dengan seseorang, dengan manusia lain ya guys, tapi kayak janjimu dengan Tuhan bahwa kamu akan bertanggung jawab sesuai dengan yang pernah kamu putuskan di masa lalu. Harus tetap kamu jalanin sampai sekarang dan ke masa depan kayak begitu ya. Oke, kita langsung lihat aja kartu tarotnya. Spirit to come to this reading, please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading April 2023. Thank you. Cancer, Scorpio, Pisces kuat guys, ditambah Aries aku lihat di sini ya, karena Empress dan the Queen of Cups yang energinya terasa sangat dominan mengenai Divine Mother atau sosok seorang ibu ini. Mungkin kalian yang akan atau yang perlu mendengar pesan ini, artinya lebih banyak pesan untuk kalian nantinya ya. Cancer, Scorpio, Pisces atau Aries ya. Oke, this is the strange. Keadaan kamu gak baik-baik saja dan kedepannya pun tidak akan baik-baik saja. To be honest guys, kita ngomong pahit-pahitnya saja, keadaan kamu saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan kemudian di 6 bulan ke depan pun kemungkinan besar tidak baik-baik saja. But ketika kartu The Strange datang, this is major karena artinya universe kasih kekuatan gitu ya. The Strange itu hanya akan muncul ketika Tuhan tahu bahwa manusianya itu gak akan mampu menghadapi sendirian permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, dan kemudian kekuatan ekstra dikasih. Semua major arcana itu temporary guys, di luar kendali manusia. Jadi kapan saja Tuhan tarik, itu akan ditarik. Kenapa ada orang yang bisa bertahan dalam penyakit mematikan, ada yang bisa sampai 10 tahun, 20 tahun begitu, because the strange. Ada yang dikasih, ya mungkin tugasnya belum selesai, jadi itu akan di luar pemahaman kita semua gitu. Ini orang kok masih bisa bertahan ya? Ini jelas-jelas virus yang di tubuhnya ini mematikan, orang juga cuma bisa tahan biasanya setahun. Ini orang udah 15 tahun masih bertahan aja, bisa jadi begitu. Because the strange. Dan ketika universe bilang tarik the strange-nya, the strange ditarik, it's over. Kekuatan manusia tidak akan mampu untuk melanjutkan perjuangannya begitu. Kabar baik untuk kamu, even seberat apapun yang kamu jalani saat ini dan hingga 6 bulan ke depan begitu, the strange ini ada untuk kamu guys ya. Sebenarnya kalau di bottom of the deck ada muncul kartu major arcana, you don't need to worry guys. Tapi kita manusia memang tempatnya takut ya, khawatir. Look at this one, this is the Empress, kartunya Aries. Bisa jadi kamu adalah seorang single mom ya, itu yang muncul di center of the reading ini. Tapi sebenarnya kamu itu powerful guys ya. Queen of Wands, kamu itu bukan single mom abal-abal, kamu itu kuat. The World, Seven of Wands, Hierophant. Single mom atau single mom wannabe ya.
Karena The Empress ditiban sama The Eight of Cups, Empress ini adalah simbol dari power, kekuatan. Saat ini yang membuat kamu tidak kuat atau lemah adalah kamu tidak bergerak guys. Karena The Eight of Cups ini kan sebenarnya departure. Ketika dia datang miring artinya departure delayed, tertunda. Yang seharusnya berangkat, tidak berangkat. Yang seharusnya moving on, tidak moving on. Yang seharusnya segera memastikan statusnya tapi tidak kunjung dipastikan ya. Bottom of the deck ada the Hierophant. Bisa jadi saat ini kamu menikah, sebentar lagi akan segera menjadi Empress, atau mungkin sudah Empress tinggal nunggu legal dokumen ya. Bisa jadi nunggu keputusan pengadilan tapi kamu sebenarnya sudah ditalak begitu guys. Bisa jadi tinggal nunggu beberapa kali persidangan lagi sampai hakim ketuk vonis, ketuk palu ya untuk vonis begitu. Menjelang ya. Ya, menjadi challenge kamu adalah moving away subconsciously guys, karena this is cups. Jadi perasaan yang harus kamu persiapkan untuk bisa benar-benar menerima keadaan ini yang sebenarnya, supaya kedepannya itu kamu bisa face the situation kayak begitu ya. Karena bisa jadi memang secara resmi kamu sudah terpisah gitu, tapi kalau dalam hati kamu merasa masih terikat dengan seseorang atau masih harus bertanggung jawab atas hidup seseorang, itu nggak akan bisa bikin Empress ini naik ya. Itu akan menahan powermu begitu guys. The Hierophant, Hangman ya, gantung. Six of Cups. Kemungkinan besar kamu dealing sama pasangan karmikmu saat ini yang mau berakhir karena The World sudah muncul. Energetically sebenarnya urusan kalian berdua sudah berakhir, tinggal urusan dunianya yang belum berakhir ya. Dan itu akan segera berakhir. Chariot, Six of Cups, Hangman. Oke, ini akan terjadi dengan cepat aku lihat guys. Karena tadi di full moon reading ini temanya adalah fire ditambah air ya. Aries ditambah Libra. Aries itu akan selalu bersemangat dan kemudian Libra itu akan berkaitan dengan justice, keadilan ya, atau diplomasi. Jadi proses perpisahan yang akan terjadi antara kamu dengan seseorang atau perceraian gitu ya guys, separation, itu akan berjalan dengan cepat selama musim full moon ini ya, yang nantinya berakhir di 19 April 2023 ini. Jangan lakukan apapun untuk menghalang-halangi guys atau menghambat proses ini ya. Karena aku ngerasa ada orang yang mencoba untuk menghalangi supaya lebih lama menikmati, atau supaya tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan, supaya tidak perlu terburu-buru menghadapi kenyataan begitu, devil ya. Kayak ada yang menahan. Dan bukan dari sisi seterumu saat ini ya yang menjadi lawanmu, bukan, tapi dari sisi kamu guys yang melawan ini, yang mencoba menahan ini. That's devil ya. Addicted to something. Aku nggak tahu itu apa. Mungkin kamu takut sendirian, takut tidak bisa memenuhi kewajiban, takut tidak bisa memenuhi kebutuhanmu. No. Once kamu menegakkan the Eight of Cups, departure, pergi, Empress itu akan naik guys. Disitulah powermu akan kamu ketahui. Untuk bisa membuat kamu pergi, the strength sudah diberikan, kekuatan. Sekarang tinggal mau atau tidak mau untuk bergerak. For the new beginning in your life. Five of Wands, King of Pentacles, dan kemudian the Devil. Kamu kayak merasa sayang banget ya ninggalin ini begitu. Sudah sekian lama aku menjalin hubungan dengan dia dan ternyata ini harus berakhir. Ya, begitulah guys ketika kartu The World datang. World adalah end of a cycle. This is major arcana. Mungkin kamu merasa sayang, tapi bisa jadi universe bilang kalau di depan itu masih ada yang lebih baik untukmu misalnya, atau ada cerita baru dalam hidupmu yang akan jauh lebih menyenangkan, atau kamu akan jauh lebih berguna ya setelah kamu pergi. Kamu akan jauh lebih kuat, lebih powerful setelah kamu pergi. Recent past dan kemudian center of the reading di bagian bawahnya itu major arcana guys ya. Itu di luar kendalimu. Setiap kali kamu mencoba untuk mengendalikan yang di luar kendalimu, di tarot itu akan terlihat dalam bentuk the tower. Setiap kali kita menolak terrealisasinya rencana Tuhan di dalam hidup kita, itu biasanya kita kena the tower berkali-kali ya. The Ten of Pentacles, the Strength.
Ada family aku lihat di sini. Kemungkinan besar kamu single. Kamu adalah seorang ibu untuk beberapa orang anak begitu. Dan the Ten of Pentacles adalah abundance dalam hal duniawi ya guys. Jadi di mata orang lain mungkin kehidupan rumah tanggamu ini adalah yang diingin-inginkan oleh sekian banyak orang begitu. Ya, mungkin nanti ketika kamu memutuskan untuk pergi atau mengakhiri hubungan ini, orang-orang mungkin akan judging gitu ya. Iya ampun, on banget sih dia mau melakukan itu, padahal kan dia udah enak banget, situasinya udah ideal banget, dia punya suami yang kaya misalnya, atau dia punya istri yang cantik misalnya. Tapi kan mereka taunya dari luarnya saja, atau mereka kan tidak tahu detail ceritanya seperti apa. Kamu tidak akan masuk ke dalam the world guys kalau urusan kamu dengan dia memang masih belum selesai. Kamu datang ke tarot, kamu tahu istilah the world. The world inilah yang mengatakan bahwa urusan kamu dengan dia sudah selesai di dunia ini. Saatnya kamu melanjutkan perjalananmu. Gerak cepat. Ini terjadi dengan cepat. Kamu mau merespon dengan cepat atau tidak mau merespon dengan cepat, itu kembali ke kamu guys. Tapi semakin cepat kamu merespon, semakin cepat kamu kembali ke jalur di mana seharusnya kamu berada. Oke? Kita teruskan di target ada the Seven of Pentacles. Thank you. The Star. The Three of Wands. Kamu kayak lagi nunggu-nunggu solusi guys, jalan keluar ya. Itulah yang membuat Eight of Cups ini miring. Jangan-jangan nanti ada perubahan. Jangan-jangan nanti cerita ini berbeda. Jangan-jangan bukan pergi solusi yang terbaik untukku. Jangan-jangan aku harus stay lebih lama lagi. Ya. Jangan-jangan solusinya adalah menunggu 15 tahun lagi supaya ada perubahan yang terjadi di antara kami berdua. Banyak yang akan berpikir seperti itu di full moon season ini guys ya, karena penundaan muncul lagi di subconscious mind atau di crowning kamu. Tapi semakin sering kamu menunda, semakin banyak masalah yang muncul guys. Knight of Swords itu konflik ya, intervensi atau banyak hal-hal tidak menyenangkan yang terjadi, yang kamu alami di dalam hidupmu. Jadi kalau seandainya memang menunda adalah pilihan yang tepat, seharusnya kamu enjoy guys. Tapi kamu ngerasain sendiri atau akan segera merasakan bahwa penundaan itu justru malah membebani kamu. Semakin hari semakin membebani kamu. Itu akan membuat kamu makin gak betah, makin gak nyaman. Nah itulah dia ciri-cirinya bahwa kamu melakukan tindakan yang salah dengan menunda proses Eight of Cups atau departure ini ya. Five of Pentacles, banyak masalah yang akan terjadi guys, dan ini sudah masuk ke subconscious mind kamu. Sebenarnya kamu pun udah tahu kalau lebih lama lagi di sini mungkin akan ada masalah keuangan, mungkin akan ada masalah kesehatan, mungkin akan muncul masalah dengan keluarga, bla 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 bla. Jadi hati-hati ya guys, kalau kamu udah bisa berpikir dengan jernih, hati kamu itu jangan dibikin keruh, dan tindakanmu itu pun justru seharusnya sejalan dengan pikiran dan hatimu begitu guys. Judgment the Tower tuh, Judgment the Tower SP1 SP2 udah lama ini, udah lama terjadi ya, 6 bulan bisa lebih the world ini muncul. Ini kayak mengingatkan ke kamu lagi, ini udah beres sebenarnya, tapi kenapa kamu masih belum melanjutkan perjalananmu? Kalau kamu related dengan readingan ini tapi kamu masih belum menikah misalnya, berarti ini pacaran yang putus nyambung gak jelas guys ya. Kalau ditanya mau kemana pacaran kita ini, kalian berdua sama-sama gak tahu mau kemana. Apakah kita akan menikah? Gak ada yang bisa jawab ya, gak jelas, gantung, hangman. Dan kalau ini adalah pernikahan, berarti dua-duanya udah gak tahu visi misinya apa dalam pernikahan ini. Apa yang kalian inginkan itu udah gak nyambung satu sama lain. Oke. Kalau untuk kalian yang related mengenai readingan ini dalam hal karir misalnya, kamu udah mentok guys. Kamu gak pernah ada gambaran kemana dirimu dalam 5 atau 10 tahun ke depan di perusahaan ini. Sementara kamu tipe yang ambisius, maybe ya. Kamu tipe yang mengejar karir, kamu pengen dirimu mengalami perubahan, bukan gitu-gitu aja ya. Ini adalah general reading, just take how it resonate to your personal life. Tapi yang jelas Divine Mother datang di sini, tanggung jawabmu besar guys. Kalau kamu tidak bergerak, tidak melakukan apapun, kamu tidak bisa menjalankan tanggung jawabmu. Padahal kamu yang berjanji akan bertanggung jawab. Kurang lebih begitu ya.
Makanya tadi aku bilang kemungkinan besar ada orang-orang di belakang yang saat ini sedang menunggu kamu membuat keputusan. Ada orang-orang di belakang kamu saat ini yang berdoa atau berharap mudah-mudahan kamu kuat dalam proses menegakkan the Eight of Cups atau departure ini. The strength datang, kamu kuat guys. Di awal tadi the strength datang seperti yang aku bilang. The strength hanya diberikan oleh universe. Kalau universe tahu, Tuhan tahu bahwa manusia itu level kekuatannya udah gak akan mampu untuk menghadapi yang sedang terjadi di dalam hidupnya saat ini. Gak ada alasan sebenarnya guys. Tidak ada alasan ya. Apa kartu yang terbuka itulah yang harus aku sampaikan karena aku ini tarot reader. Kita teruskan the Seven of Wands di near future. Ini adalah insecurity, takut, galau. Knight of Wands, justice. Wheel of Fortune. Oke. Untuk yang mau menegakkan the Eight of Cups as your challenge guys, ya, di full moon season reading ini, kalau kamu tegakkan ini kan kamu bergerak menjauh ya, berangkat melanjutkan hidupmu, melanjutkan tanggung jawabmu kayak begitu. Wheel of Fortune ini datang untuk mempermudah kamu guys. Perjalananmu akan dimudahkan, kamu akan secure, diamankan. Karena kamu mau merealisasikan atau mewujudkan tanggung jawabmu yang pernah kamu janjikan. Kamu kayak mau menepati janjimu ke universe. Dan universe tahu itu, makanya Tuhan itu akan memudahkan. Udah dikasih jalan, diberi kesempatan, kamu mau, wis tak mudahkan. The Wheel of Fortune. Tindakanmu ini mungkin akan membuat beberapa orang bisa berubah jalan cerita hidupnya guys. Aku nggak tahu gimana ceritanya itu, tapi itu yang aku rasakan. Kayak let's say misalnya kamu bawa anak begitu ya, kamu meninggalkan sebuah KDRT, kamu akhirnya bisa buat memastikan dirimu atau yakin gitu bahwa tidak akan ada KDRT lagi untuk anak-anakku. Ya satu-satunya cara kan berpisah ya, supaya anak kamu itu tidak lihat lagi papanya mukulin mamanya misalnya begitu. Dan kemudian ketika kamu berhasil melakukan itu, jalan cerita anakmu ini berubah guys, paham gak maksudnya? Jadi di tahun kamu berhenti mempertunjukkan bahwa ada KDRT di dalam rumah tangga ke anakmu itu berubah sikapnya. Yang awalnya mungkin dia akan menjadi tipe yang gimana ya guys, tipe yang keras, yang agresif maybe, atau tipe yang sulit percaya dengan namanya emotion, dengan komitmen begitu. Nanti dia akan bisa mengubah pola pikirnya dari tindakanmu ini. That's why it's called responsibility, tanggung jawab. Kalau seandainya tidak ada yang kamu tanggung jawabi, mungkin kamu bebas menentukan jalan hidupmu sendiri. Tapi ini berkaitan dengan tanggung jawabmu untuk banyak orang di balikmu saat ini, di belakangmu. Oke? Ada kemudahan ya guys. During this full moon season, ada kemudahan. The Wheel of Fortune. Silakan dimanfaatkan, tegakkan the Eight of Cups supaya powermu naik as an Empress. Oke? Kita akan segera lihat pesan untuk ke-12 zodiak sign dalam full moon season ini. Dan aku akan menutup kartu untuk Libra ya guys, karena Libra akan kita bahas di video extended. Jadi aku hanya akan membacakan untuk 11 zodiak. Kita akan mulai dari Taurus dan berakhir di Pisces. Elemen tanah duluan, ditutup dengan elemen air. Oke, are you ready? Let's go. Untuk semua zodiak sign, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, pesan full moon di bulan April 2023. Oke. Aku akan bagi 3 sekali lagi, dan 12 kartu teratas adalah 12 kartu yang paling penting untuk 12 zodiak sign di full moon ini ya. Kita segera mulai. Untuk Taurus yang pertama ada courage guys, yakin, berani, percaya diri ya. Kamu lihat ini ada perempuan, lagi-lagi perempuan guys, dan kemudian di atasnya ada singa yang keras sekali, lioness istilahnya ya. Perempuan pemberani dan tangguh. Halo Taurus, kamu punya kekuatan, keberanian, dan berkaitan dengan family ini guys, koma atau caption terakhirnya itu ada family di sini untuk memperjuangkan keluargamu ya. Dari tadi aku merasa ini identik sekali dengan KDRT guys, I don't know why. Tapi nanti kalau aku bilang KDRT kepanjangan ini biasanya di ini kena peringatan dari YouTube ya.
Kamu sudah berkali-kali mengalami kekerasan dan itu juga dilihat atau disaksikan oleh anakmu atau keluargamu, bisa jadi orang tua ada di sampingmu saat ini atau mertua ada di sampingmu. Itu tidak bisa berlanjut lebih lama lagi. Ya, kamu harus bangkit melawan dan kamu pasti mampu. Kamu bukan melawan dengan apa ya maksudnya dengan membalaskan hal yang sama atau dengan kekerasan. No, kamu melawan untuk memperjuangkan kebebasanmu guys ya, supaya kamu bisa melanjutkan tanggung jawabmu untuk orang-orang yang ada di belakangmu tadi. Oke, kita teruskan untuk Virgo. Soul Radiance Phoenix Rising, bangkit juga ini ya guys. Lagi-lagi ini terlihat sosoknya seperti perempuan. Dia tuh mengepakkan sayapnya ready to fly. I think banyak di antara kalian yang akan meninggalkan tempat guys, suatu tempat dan pergi ke tempat baru. Mungkin kamu Virgo ya, terutama Virgo ini akan mencari rumah baru, kontrakan baru, mungkin akan pindah apartemen, mungkin akan mencari pekerjaan baru begitu. Karena tanggung jawabmu ini kan membutuhkan plan ya guys, rencana yang bagus sekali. Kamu jangan membawa orang di belakangmu tapi kamu nggak tahu mau membuat apa ke mereka begitu. Jadi kalau nanti kamu ready to fly, sudah mengepakkan sayapmu, kamu kalau ditanya next gimana, anak-anak kamu gimana, kamu sudah bisa jawab. Kamu pasti bisa because you are an empress, dan kemudian ditambah kartu the strange. Ya, siapkan sayapmu, silakan dikepakkan soul radiance. Orang-orang banyak akan mendukung kamu, terutama untuk Virgo ya. Orang-orang banyak mendukung kamu karena terlihat brightful di sini guys, kayak kagum begitu. Akhirnya Virgo bisa meninggalkan keadaan toksik yang dia alami selama ini begitu. Ya, the soul radiance ini aku lihat terang banget, dan Virgo adalah kartu hermit ya. Itu mengenai light atau cahaya. Orang akan mengagumi keberanianmu, oke? Kalau kamu mau bertindak di full moon season ini. Kita lanjutkan untuk earth sign yang ketiga, ada Capricorn. Halo Capi. Deep emotion, unknown feeling, past life influence. Karena tadi kartu the Six of Cups datang, terutama untuk para Capricorn, kemungkinan kalian dealing dengan ya orang dari kehidupan sebelumnya ya guys. Dan karena ini baunya toxic, ada devil, toxic relationship. Ya, you know, seperti apa ciri-ciri toxic relationship. Even itu menyakitkan, even itu nggak ideal, tapi kamu sulit rasanya untuk melepaskannya. Begitu kamu tahu bahwa sulit bukan berarti tidak bisa, Capricorn. Mudah-mudahan selama full moon season ini, kamu sudah berani mengambil tindakan. Ya. Ciri-cirinya Capricorn, semakin lama kamu menunda, semakin banyak masalah yang terjadi. Itu dia, bukannya malah semakin adem atau semakin tenang, tapi semakin banyak masalah yang terjadi. Lihat ke 6 bulan terakhir ya guys, hingga hari ini. Coba lihat apakah masalah itu semakin lama semakin banyak atau semakin lama semakin mereda. Kalau semakin lama semakin mereda, malah menunjukkan tanda-tanda kebaikan begitu. Ini readingan bukan untuk kamu guys. Tapi kalau semakin hari semakin kacau, karena di crowning kamu tadi terlihat semakin hari semakin kacau begitu, this is your reading. Dan untuk Capricorn, tidak ada alasan untuk emotion yang tidak terjelaskan. Nah, kenapa ya sulit banget Ray melupakan dia? Padahal dia sudah memukuli aku, padahal dia sudah tidak hormat ke aku, dia ngomong kasar mulu sama aku, dia nggak pernah menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga misalnya begitu. Kamu jangan tanya gitu ke aku. Itulah emotion yang tidak terjelaskan. No time for that Capricorn ya. Semua emotion yang tidak terjelaskan tidak ada waktu. Hanya perhatikan untuk emotion yang bisa dijelaskan, yaitu rasa kecewa dan keinginan untuk kebebasan. Oke guys, kita lanjutkan untuk fire sign. Yang pertama ada Aries, Divine Masculine, Electric Active Power. Oke. Beberapa di antara kalian adalah Divine Masculine yang ada di dalam tubuh perempuan ya. Jadi khusus untuk Aries terutama, banyakan ini mother ini sebenarnya energinya energi aslinya adalah maskulin begitu ya. Karena itulah ini berkaitan dengan tanggung jawab di balik kamu begitu. Jadi selain bisa jadi seorang ibu, kamu harus bisa jadi seorang ayah. Oke. Selain bisa sebagai seorang anak, kamu juga harus bisa menjadi seorang penanggung jawab untuk orang tua. Kayak begitu. Karena sebenarnya guys, di tarot itu maskulin itu akan selalu berada di kayak tanggung jawab tertinggi. Dan ini ada pada kamu Aries saat ini. Terlihat di sini Divine Masculine, kamu ditentukan oleh universe untuk mendapatkan tanggung jawab tertinggi. Jalankan tanggung jawabmu dengan sebaik-baiknya, karena kamu pun pernah setuju
atau pernah membuat perjanjian akan bertanggung jawab. Oke. Kita teruskan untuk Leo. Halo Leo. Ada hostilities, konflik, unrest. Hostilities ini kayak ditahan ya guys. Tertahan, terjebak, kayak dimasukin ke kerangkeng. Ya. Seolah-olah kesannya itu kita diservis, tapi sebenarnya dijebak. Seolah-olah kesannya itu kita kayak sedang diperlakukan dengan istimewa, padahal sebenarnya kita sedang dikurung. Mungkin banyak di antara kalian Leo kayak disangkar emas ya, nggak bebas. Kamu mungkin berkelimpahan karena tadi di fokus kamu itu Ten of Pentacles loh guys ya. Kamu mungkin berkelimpahan dalam uang, tapi kamu selalu mendapat perlakuan yang tidak baik. Hostility itu kayak begitu yang aku lihat di sini guys. Seolah-olah ideal, ternyata banyak konflik di dalamnya. Mungkin kamu akan dibuat bias atau blur dengan ideal tadi, Leo. Makanya kamu kayak ragu-ragu atau melakukan penundaan ya. Jangan-jangan nanti kalau aku Eight of Cups atau berangkat pergi, di depan malah lebih buruk dari sini. Di sini masih bisa makan, kalau aku pergi malah nggak dapat makan. Kayak begitu. No, back to your responsibility. Kamu bertanggung jawab. Kamu sudah berjanji untuk bertanggung jawab. Jadi bukan tentang kamu guys, tentang yang ada di belakangmu tadi. Oke, kita teruskan untuk Sagittarius fire sign. Yang terakhir ada kartu Building Your World, Creation, Expansion, and Networking. Khusus untuk kamu Sagittarius, mungkin kamu harus memfokuskan diri kepada mencari nafkah. Karena kan kamu berangkat keluar dari sebuah Ten of Pentacles, kemungkinan besar kamu harus mulai cari kerja lagi guys. Kamu harus muter otak untuk cari uang, karena yang kamu tanggung jawabin ini butuh biaya. Selain dirimu sendiri, ada beberapa orang yang aku lihat membutuhkan biaya. Misalnya anak untuk sekolah ya, atau orang tua yang masih harus ditanggung karena sudah tidak bisa menghasilkan nafkah untuk dirinya sendiri lagi. Dimulai dari building your world, duniamu, dan ini berkaitan dengan creation, expansion, and networking. Jadi silakan hubungi teman-teman kamu guys. Hey, aku kayaknya butuh kerjaan. Boleh nggak sih kamu kasih info, atau boleh nggak sih aku join ke bisnismu? Boleh nggak sih aku join di perusahaan tempat kamu kerja atau di perusahaan kamu? Ada kerjaan nggak sih untuk aku? Kamu pernah dengar info nggak ada kerjaan untuk seorang ibu rumah tangga yang bla bla bla, lulusan ini ya? Itu yang perlu kamu lakukan khusus untuk Sagittarius ya. Yang paling penting yang pertama adalah tentang earth atau tanah ya, yang pasti stabil dulu, di mana rumah, di mana dapur ya, apa yang mau dimasak, bagaimana kesehatan. Nah, itu yang perlu kamu fokuskan untuk full moon season ini ya. Hingga 6 bulan ke depan, kalau bagian world atau earth atau dunia udah aman, kedepannya kamu akan jauh lebih aman, lebih percaya diri, karena seiring dengan datangnya Empress energy tadi untukmu ya. Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk Gemini, karena Libra ini akan aku tutup di sini ya. Libra dapat video extended, langsung ke Gemini saja. Air sign yang kedua, Harvest, Gathering of Blessing. Kalau ini adalah berkaitan dengan perceraian guys, kemungkinan besar kamu akan mendapatkan harta gono gini, atau ada pembagian harta begitu ya. Mungkin pembayaran denda atau gimana gitu yang akan kamu terima. Ini informasi untuk kamu yang mau berangkat tadi. Kamu itu akan dibekali dengan kayak koin guys, kayak pentacles. Tapi ini terlihat dalam bentuk jagung ya. Itu kan bahan makanan. Artinya untuk makan kamu gak usah takut. Nah kayak begitu guys. Perbekalan untuk kamu akan cukup ya. Khusus untuk Gemini, perbekalan yang kamu butuhkan, logistik, selama proses perjalananmu ini, not literally guys, itu akan dicukupkan. Don't worry about that. Karena banyak Gemini yang kayak takut, gimana nih selama proses ini, aku mampu gak begitu, aku bisa gak ya menghadapi ini semua, menjalani ini selama masa-masa sulit ini. Tentu saja bisa ya, because this is harvest katanya. Kepergianmu itu akan berbarengan dengan memetik hasil, dan ada yang akan kamu dapatkan, dan itu berkaitan dengan makanan, dan makanan itu kebutuhan utama ya guys. Jadi jangan takut. Oke, kita akan teruskan untuk Aquarius, air sign yang terakhir. Ada guide, the illuminated path. Illuminated path ini adalah jalan yang diterangi. Guide ini pelindung atau pembimbing ya, bukan pelindung lah. Pelindung itu protektor. Guide itu kayak pembimbing ya, kayak pengarah yang ngasih tahu ke sini. Kalau kalian mungkin mau ikut tour begitu, liburan di Bali misalnya, nah Bali kasih tahu ini lah pura ini pura ini begini, ini begini. Nah itulah guide ya. Jadi selama perjalananmu nanti, Death of Cups ini kamu tegakkan, kamu akan selalu dilindungi Aquarius ya, karena ada selalu yang memberikan petunjuk untukmu, dan jalanmu akan diterangi. Illuminated itu disinari, path itu jalurmu akan disinari
Ya, jadi banyak Aquarius yang mungkin kayak merasa meraba-raba gelap guys ya. Kalau kita gelap itu kan raba sana raba sini, takutnya malah kejeduk sana kejeduk sini begitu. No, kamu tidak akan meraba-raba. Illuminated path itu adalah jalanmu akan diterangi, disinari. Ya, karena ini berkaitan dengan tanggung jawabmu. Universe akan mengambil peranan penting dalam proses departure, berangkatnya kamu keluar dari situasi lamamu ini. Oke? Oke guys, kita lanjutkan untuk water sign. Yang pertama adalah Cancerian. Ada power over difficulty, reclaiming your power. Kekuatan di atas kesulitan, reclaiming your power. Masa-masa sulit bisa terlewati Cancer, don't worry about that guys. Bukan dengan menunggu, bukan dengan menunda, tapi bergerak ya. Challenge kamu, the Eight of Cups. Kalau masih tetap miring, Eight of Cups-nya artinya kamu tidak bergerak, there's no power for you. Eight of Cups itu harus ditegakkan sehingga Empress tadi naik. Disitulah kamu melihat powermu. Sering guys, kita itu kayak melihat keadaan buntu tanpa kita sadari sebenarnya karena kita tidak bergerak. Bayangkan kamu duduk di sebuah kursi dan kamu sedang melihat sesuatu yang terhalangi oleh katakanlah terpal atau pohon begitu ya. Di luar sana kan setelah pohon itu ada pemandangan gunung misalnya, tapi kamu duduk di kursi yang kamu lihat pohon. Jadi dari kursi ini kalau kamu bilang gak ada apa-apa setelah pohon ini, yang aku lihat hanyalah pohon, aku mentok di pohon saja, mataku sampai pohon saja, itu gara-gara kamu gak bergerak dari kursimu guys. Coba bergerak dari kursimu, geser 6 langkah ke kanan, pohon itu akan lebih ke kiri dari sisi kamu dan kamu akan melihat apa yang ada di balik pohon itu. That's the power over difficulty. Tapi banyak orang yang gak mau bangkit dari kursinya. Itu makanya masalah selalu terlihat lebih kuat daripada solusi. Kelemahan selalu terasa daripada kekuatan, karena not doing anything. Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk Scorpio. Healing Earth, the power to give and receive healing. Khusus untuk Scorpio, kamu akan membantu proses healing banyak orang guys. Ya, orang-orang yang kamu tanggung jawabi. Misalnya udah ada banyak luka-luka batin yang terjadi di keluargamu ya, di anak-anak misalnya, gara-gara masalah yang kamu hadapi dengan pasanganmu ini. Dan kemudian ketika kamu menunjukkan keberanianmu ini, itu kayak membantu mereka untuk bisa sembuh dari luka batin tersebut. Itu kayak menimbulkan rasa kepercayaan diri lagi bagi mereka. Ya, khusus untuk Scorpio ini aku lihat ya. Kamu akan menjadi kayak role model bagi orang-orang yang ada di belakangmu saat ini yang akan menjadi tanggung jawabmu dalam waktu dekat. Mereka itu akan menjadikan kamu itu panutan, guys. Oh, to be strong, I have to be like a mom, like my mom begitu ya. Untuk bisa menghadapi hidup ini aku harus seperti ibuku misalnya begitu. Jadi banyak Scorpio yang akan menjadi teladan kayak begitu guys ya. Dan itu tentunya kabar baik untukmu karena kamu suka berada dalam keadaan seperti itu, because you are an empress ya. Oke, kita lanjutkan untuk zodiak yang terakhir. Ada Pisces guys. Brilliant beliefs, luminous life force, personal power. Belief ini keyakinan ya guys, kepercayaan yang luar biasa, yang cerdas tentunya tentang hidup yang jauh lebih bright, masa depan yang jauh lebih cerah, keadaan yang jauh lebih baik. Itu penting untuk kamu di full moon season ini. Berarti banyak Pisces yang akan merasa kayak low self esteem guys, kayak merasa gak bakal mampu, gak bakal kuat. Makanya kartu nasihat untuk kamu adalah tentang kekuatan dan kemampuanmu. Kamu bisa guys, karena ini kontrakmu dengan universe. Universe sudah menunggu aksimu. Tindakan dari kamu itu akan sangat penting ya, untuk melihat ke depannya akan seperti apa. Mulailah tegakkan The Eight of Cups sekarang juga ya. Oke guys,
Tersisa untuk Libra, seperti janjiku tadi, Libra akan aku bukain kartunya di video extended ya. Aku juga belum tahu ini apa kartunya Libra guys. Untuk kalian yang tertarik untuk melihat video sambungannya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars untuk full moon reading di bulan April 2023 ini di konstelasi Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu dengan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.